Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan sebuah kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda beriman yang ditidurkan oleh Allah SWT selama 3 abad lebih, yang mana menjadi bukti kekuasaannya yang maha berkuasa menghidupkan dan maha mematikan. Pesta hari itu sangat meriah. Seluruh penduduk negeri Upsus di pinggiran kota Amman, Yordania berpesta pora. Hidangan melimpah ruah. Ada riwayat yang mengungkapkan peristiwa itu berlangsung puluhan tahun setelah zaman Nabi Isa. Di zaman Islam, negeri Upsus berganti nama menjadi Tarsus. Sejumlah patung dan berhala tak cuma dihias, tapi juga dipuja, dihormati, dan disembah seolah-olah benda mati itulah yang telah memberikan segalanya kepada mereka. Mereka memang pemuja berhala, agama warisan nenek moyang. Di antara ribuan orang itu tampak seorang pemuda kaya yang salah tingkah. Dalam hatinya ia tidak mau mengikuti ritus pemujaan berhala, tapi ia tidak berani berterus terang. Ia tak habis pikir mengapa patung buatan manusia itu disembah sendiri oleh pembuatnya. Agar tidak menarik perhatian, dia menyingkir ke suatu tempat tak jauh dari pusat keramaian, berlindung di bawah sebatang pohon rindang. Saat itu suhu udara memang sangat panas. Ia mendongakkan kepala melihat dedaunan, awan yang bergerak dan menggantung di langit sementara matahari terus memancarkan cahayanya. Keberadaan benda-benda di atas kepalanya itu mengusik hatinya. Pohon tempat dia berteduh tersebut pasti butuh air untuk tumbuh. Tapi bagaimana ia bisa menghisap air? Itu semua pasti ada yang membuat, tapi pasti bukan manusia. Siapakah yang membuat semua itu? Tanyanya dalam hati. Mengat renung seperti itu, ia dihampiri seorang pemuda kaya yang lain. Agaknya pemuda itu mempunyai problem yang sama. Dan tak lama kemudian datang lagi 5 pemuda lain dengan kegalauan yang sama. Merasa senasib dan sependeritaan, mereka pun berdiskusi. Siapakah gerangan pencipta benda-benda di sekitar kita selain patung yang disembah itu? Hampir setiap hari mereka mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang rumit tadi. Hari-hari mereka dihabiskan untuk menyepi. Pada saat itulah Allah SWT membimbing mereka untuk bermunajat kepadanya. Tapi lama-kelamaan perilaku mereka diketahui oleh Raja Upsus. Raja yang sangat zalim itu berniat menghukum mereka seberat-beratnya. Raja menganggap mereka telah menyeleweng dari ajaran agama nenek moyang. Mereka harus ditangkap dan digantung. Ketujuh pemuda yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi itu ditangkaplah. Tapi di hadapan raja mereka tidak bisa bilang apa-apa karena mereka sendiri sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang sangat rumit. Namun Allah telah menetapkan hati mereka dengan keteguhan iman, sehingga mereka berani berkata dengan tegas. Para penyembah berhala tidak punya pikiran sehat. Mereka hanya meniru, tidak pernah menggunakan akal sehat. Masa benda buatan manusia disembah sendiri? Kalau kami menyembah berhala, berarti merendahkan martabat diri dan raja. Sejak itu ketujuh pemuda tersebut lebih sering lagi bertemu untuk membicarakan perintah sang raja. Kalau kita kembali ke istana, berarti sama saja dengan menyerahkan nyawa. Lebih baik kita pertahankan pendirian dengan segala daya upaya. Kita harus menyingkir, entah kemana, kata mereka bersepakat. Maka mereka pun memutuskan pergi ke sebuah tempat dan bersembunyi di sana. Tanpa sepengetahuan raja dan keluarga masing-masing, mereka pergi ke hutan, mendekati gunung, mencari gua yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Di tengah perjalanan mereka disusul oleh seekor anjing milik salah seorang dari mereka. Anjing inilah yang kemudian menjaga di mulut gua ketika gua itu telah ditemukan dan dijadikan sebagai tempat persembunyian. Kebetulan di dalam gua itu ada pohon yang rindang dan sebuah mata air. Kesanalah mereka melepaskan penat setelah berjalan berhari-hari sambil menyantap buah-buahan dan minum dari mata air itu. Setelah itu mereka tidur lelap karena kelelahan. Ternyata mereka tidur nyenyak sekali, sehingga tidak merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Mereka baru terbangun ketika sinar matahari menerobos gua dan memancarkan sinarnya yang sangat hangat menyengat tubuh mereka. Dan ketika kemudian mereka bangkit, ternyata keadaan di sekeliling telah berubah sama sekali. Bahkan anjing sang penjaga pun sudah tak dapat mereka temukan. Raib entah kemana. Rasanya kita baru tertidur setengah hari, kata salah seorang di antara mereka. Ketika kita tadi tidur masih pagi, tapi sekarang matahari masih juga di atas sana. Namun kalau kita rasakan laparnya, rasanya kita sudah tidur seharian, ujar yang lain. Sebaiknya kita tidak bertengkar, kata yang lain lagi. Lebih baik kita cari makanan di luar. Siapa yang mau keluar?
Tapi harus berhati-hati agar tidak diketahui orang lain atau tentara Upsus. Mereka pasti masih mencari-cari kita. Dengan perasaan was-was, salah seorang dari 7 pemuda itu memberanikan diri keluar dari gua untuk mencari makanan. Dia heran, sebab kota Upsus telah berubah total sehingga tidak bisa dikenali lagi. Namun kelaparan mengharuskan dia terus berjalan. Ketika sampai di sebuah pasar, ia meminta dibungkuskan makanan. Namun ketika membayar ditolak karena uangnya tidak dikenal. Ini uang kuno, 3 abad yang lalu, kata si penjual makanan. Sekarang sudah tidak berlaku lagi, tapi si penjual masih bersangka baik. Ia mengira si pembeli menemukan uang kuno, justru si pembeli yang ngotot bahwa uang itu baru diterimanya kemarin dari keluarganya. Akhirnya terjadilah keributan, sehingga menarik perhatian orang lain dan jadi tontonan orang banyak. Ada orang purba keluyuran di jalanan, pikir mereka, karena ketakutan pemuda itu berusaha melarikan diri. Tapi dicegah oleh banyak orang. Mereka berpikir pemuda itu pasti punya harta karun yang lain. Akhirnya pemuda itu bercerita kepada orang-orang yang mengerumuninya. Katanya ia dan teman-temannya terpaksa bersembunyi di dalam gua karena terancam akan dibunuh oleh Raja Upsus sehubungan dengan keyakinannya yang tak mau menyembah berhala. Tapi bagi orang-orang yang mengerumuninya, cerita itu telah menjadi dongeng karena telah berlangsung lebih dari 3 abad yang silam. Jangan khawatir, ujar salah seorang dari orang-orang yang mengerumuninya. Raja Upsus yang zalim yang kamu ceritakan itu telah meninggal 300 tahun yang silam. Sedangkan raja kami yang sekarang orangnya beriman seperti kamu, alim dan bijaksana. Bawalah teman-temanmu kemari untuk menghadap raja. Si pemuda pun baru sadar, ia dan ke-6 temannya telah menghuni gua dalam keadaan tidur selama 3 abad. Rentang waktu tidur 7 orang manusia yang tak terbayangkan. Ketika berita itu sampai kepada Raja Upsus, ia menyatakan bersedia menyambut mereka bertujuh di istana. Maka mereka pun disambut laksana tamu agung dan mendapat tempat yang layak di sana. Kami bersyukur, rakyat dan Raja Upsus adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, kata mereka. Kami doakan semoga Allah SWT menurunkan rahmatnya kepada Raja dan negeri Upsus dan mengizinkan kami kembali ke haribaannya. Dan tak lama kemudian mereka menghembuskan napas terakhir dalam keadaan tenang setenang-tenangnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah ketika mementingkan kepentingan agama dan keimanan lebih dari apapun, maka niscaya Allah SWT akan memberikan perlindungan dan menyelamatkannya. Selain itu, selagi kita tawakal kepada Allah SWT meskipun dalam kondisi dilanda masalah, maka yakinlah bahwa Allah SWT akan menolongnya. Semoga kita termasuk salah satu dari golongan mereka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian kisah singkat tentang Ashabul Kahfi, 7 orang yang tertidur selama 3 abad di dalam gua. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.